Bikin nangis. 5 tahun rawat anak, pria ini dibuat syok saat tahu ternyata anaknya hasil perselingkuhan istrinya dengan bos di kantor. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Di sebuah rumah sederhana di pinggir kota, sore itu Radit sedang asik bermain bersama Nina, putri sematawayang mereka yang berusia 4 tahun. Mereka sedang asik bermain permainan sederhana dengan batu-batu kecil di halaman rumah. Kelak tawa Nina terdengar nyaring, menciptakan suasana hangat di sekitar mereka. Radit yang tak pernah lelah meski harus bekerja di warung sembako kecil miliknya tampak bahagia melihat anaknya tertawa. Jam menunjukkan pukul 5 sore dan tak lama kemudian Mayang, istri Radit, tiba di rumah. Mayang bekerja di sebuah perusahaan sebagai staf biasa. Tampak lelahan dan suntuk. Raut wajahnya menunjukkan betapa hari ini tidaklah mudah baginya. Melihat ibunya pula, Nina segera berdiri dan berlari kecil ke arah Mayang, memanggilnya dengan nada ceria. "Ibu, main sama kita yuk," seru Nina sambil tersenyum lebar, penuh harap. Radit juga menyambut kedatangan istrinya dengan senyum hangat. "Halo sayang, ayo gabung sebentar. Nina udah nungguin dari tadi," ujar Radit, mencoba mengajaknya bergabung untuk sekedar melepas lelah bersama keluarga kecil mereka. Namun, Mayang yang cenderung keras dan cuek hanya merespon singkat sambil menghela nafas. "Nanti aja, ibu capek. Banyak kerjaan di kantor," jawabnya dengan nada datar sambil melangkah masuk ke dalam rumah, meletakkan tas di meja dan duduk di sofa untuk beristirahat. Nina yang tadinya penuh semangat langsung menunjukkan wajah sedih. Pandangannya tertuju pada punggung ibunya yang masuk ke dalam rumah tanpa menoleh lagi. Melihat ekspresi putrinya yang murung, Radit segera mengambil alih suasana. "Nina, jangan sedih ya, ibu capek. Mungkin besok kita bisa main sama-sama," ucap Radit lembut sambil mengusap rambut Nina. "Lagi pula, kan ada ayah yang nemenin Nina sekarang. Ayah mau ajarin mainnya lebih seru lagi, mau nggak?" Nina tersenyum kembali, meski masih ada sedikit kekecewaan di matanya. Dengan sigap, Radit mulai memainkan permainan baru yang membuat Nina tertawa lagi. Dia tahu betul, meski Mayang seringkali terlihat cuek dan lelah sepulang kerja, kasih sayang mereka sebagai keluarga selalu ada, dan mereka belajar untuk saling mengerti dan menerima. Malam itu, ketika makan malam, Radit melihat ke arah Mayang dan tersenyum. Berharap suatu saat Mayang juga bisa sedikit meluangkan waktunya untuk menikmati momen-momen kecil bersama. Malam itu suasana kamar begitu sunyi. Di atas ranjang, Mayang terlihat tenggelam dalam dunianya sendiri, sibuk menatap layar ponsel tanpa henti. Radit yang sudah terbaring di sampingnya memandanginya sejenak, berusaha mencari waktu yang tepat untuk membuka obrolan. Ia ingin berbagi hari-harinya di warung dan tentang Nina yang makin hari makin pintar. Namun Mayang tetap fokus pada layar ponselnya, tak sedikit pun melirik ke arah Radit. Setelah beberapa menit berlalu, Radit menghela nafas pelan, merasa diabaikan. Dengan lembut ia mencoba menyentuh pundak Mayang agar mendapat perhatiannya. Merasa disentuh, Mayang terkejut dan menoleh dengan ekspresi heran. "Ada apa, Dit?" tanyanya singkat, sedikit ketus karena merasa terganggu. Radit mencoba menahan perasaan kecewanya, lalu tersenyum kecil sambil berkata, "Enggak, aku cuma ingin ngobrol aja. Aku lihat kamu sibuk banget sama handphone dari tadi. Jadi aku kepikiran buat ngobrol." Mayang mendesah dingin, tampak sedikit menyesal tapi tetap terlihat lelah. Ia menurunkan ponselnya sebentar, menatap Radit dan berkata, "Maaf ya Dit, aku capek banget hari ini. Kerjaan lagi banyak, terus kepikiran juga besok harus beresin laporan. Kayaknya aku jadi kurang fokus sama yang lain." Radit hanya tersenyum sambil mengangguk. Meski sering merasa diabaikan, ia tahu betul bahwa istrinya adalah perempuan yang kuat dan bekerja keras demi mereka. Radit sangat menghargai usaha Mayang yang meskipun terlihat cuek, tetap setia membantu perekonomian keluarga dengan bekerja di kantor setiap hari. Dia tahu Mayang berkorban banyak waktu dan tenaga, bahkan rela mengorbankan waktu bersama Nina, putri tercinta mereka. "Aku ngerti ya," jawab Radit pelan. "Aku tahu kamu kerja keras buat bantu aku dan buat masa depan Nina. Aku cuma kadang kangen aja sama kamu yang dulu, yang lebih banyak senyumnya." Mayang menatap Radit dengan sorot mata yang lembut, merasa sedikit tersentuh oleh perkataan suaminya. Ia tahu bahwa di balik kesederhanaan hidup mereka, Radit adalah suami yang penuh pengertian dan jarang mengeluh, walaupun mungkin sering merasa kesepian. "Aku minta maaf ya Dit,
Aku tahu kadang-kadang aku terlalu sibuk dan kurang meluangkan waktu buat kalian berdua, kata Mayang dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. Aku janji nanti pas weekend kita luangin waktu bertiga deh, kita ajak Nina jalan-jalan. Radit tersenyum hangat dan mengangguk, merasa lega mendengar ucapan itu. Makasih ya Yang, aku ngerti kok, aku sama Nina bakal selalu nungguin kamu kapanpun kamu siap. Mayang tersenyum kecil, meletakkan ponselnya dan meraih tangan Radit. Mereka terdiam sejenak, tapi kali ini dalam kehangatan yang sama. Tanpa perlu berkata-kata, malam itu, meski sederhana, Radit merasa bahagia karena tahu bahwa di balik semua sikap cueknya, Mayang tetaplah istri dan ibu yang baik yang mencintai keluarganya dengan caranya sendiri. Pagi itu, Mayang sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja. Dia mengenakan pakaian rapi, lalu mengambil tasnya. Di ruang tamu, Radit dan Nina sedang menunggunya. Radit sudah memandikan dan mendandani Nina, membuatnya tampak cantik dengan rambut diikat rapi. Ketika Mayang melangkah ke arah pintu, Nina berlari menghampirinya. "Ibu, hati-hati di jalan ya," seru Nina ceria sambil melambaikan tangan. Mayang tersenyum tipis dan menunduk mencium kening Nina. "Iya sayang, kamu di rumah baik-baik ya sama ayah." Lalu ia menoleh ke arah Radit. "Aku berangkat dulu ya, Dit." Radit tersenyum hangat. "Iya Yang, semangat kerjanya, kami tunggu di rumah nanti," ucapnya penuh pengertian. Setelah Mayang berangkat naik angkot, Radit dan Nina pun berjalan menuju warung sembako mereka. Sesampainya di sana, Lasri, karyawan setia Radit, sudah mulai membersihkan warung, menyapu lantai dengan teliti. "Pagi Pak Radit," sapa Lasri ceria. "Pagi juga Las, kasih ya udah datang pagi-pagi, biar aku bantu menata barang-barangnya," balas Radit sambil mulai menata rak dagangan. Memastikan barang-barang terlihat rapi dan mudah dijangkau pelanggan. Nina di dekat Radit menyusun beberapa kaleng susu dan menganggapnya sebagai menara mainan. Tak lama kemudian, 3 ibu-ibu dari kampung datang untuk belanja. Mereka masuk ke warung dengan wajah ramah dan Lasri segera menyapa mereka. "Pagi ibu-ibu, mau cari apa hari ini?" Ibu-ibu itu mulai mengambil beberapa barang keperluan rumah tangga sambil sesekali berbincang satu sama lain. Setelah selesai membeli barang, mereka menuju ke meja kasir. Tempat Radit sudah siap melayani. "Wah, Nina udah gede aja ya Pak Radit," komentar salah satu dari mereka sambil tersenyum ke arah Nina. "Cantik banget, mirip ibunya." Radit tersenyum bangga. "Iya Bu, sekarang malah dia banyak bantu ayahnya di warung." Obrolan pun mulai bergeser. Salah satu ibu dengan nada sedikit nyinyir berkata, "Pak Radit, ini hebat ya, ibu-ibu biasanya yang ngurusin anak tapi ini malah kebalik. Mayang mah sibuk kerja terus, kasihan Nina, jadinya lebih banyak sama ayahnya." Radit tersenyum sopan, walaupun sedikit tersinggung. "Iya Bu, saya sama Mayang saling bantu. Saya jagain Nina di rumah, Maya bantu cari nafkah saja." Namun ibu-ibu itu seakan tak puas, dan seorang dari mereka berkata pelan tapi cukup jelas. "Hati-hati Pak, kalau istri kerja terus di luar, gak ketemu suami. Biasanya gitu, suka ada yang lirik. Siapa tahu Mayang ketemu orang lain di kantor." Radit tertawa kecil, berusaha menganggap ucapan mereka sebagai candaan. "Bu, gak mungkin lah. Saya percaya sama Mayang. Dia istri yang baik. Dia juga sayang banget sama keluarga." Mendengar komentar itu, Lasri yang berdiri di samping Radit ikut merasa tak nyaman. Dengan suara lembut tapi tegas ia menimpali. Bu Mayang, kan bekerja juga buat keluarga. Niatnya baik, bantu-bantu Pak Radit cari nafkah." Para ibu-ibu itu tersenyum tipis lalu menepuk bahu Radit sambil berkata, "Iya deh Pak, yang penting selalu jaga baik-baik aja rumah tangganya." Setelah itu, ibu-ibu itu pergi. Radit menghela nafas panjang. Di dalam hatinya, ia merasa sedikit risau mendengar komentar mereka. Tapi ia segera menepis pikiran itu. Radit yakin betul pada istrinya. Meski sikap Mayang kadang terlihat dingin dan cuek, ia percaya bahwa cinta Mayang pada keluarga tidak pernah berubah. Sore itu, Radit dan Nina berjalan-jalan di ujung gang sambil menunggu Mayang pulang dari kantor. Angin sore yang sejuk membuat suasana terasa nyaman. Nina yang penuh energi berlarian ke sana kemari sambil tertawa riang. Radit tersenyum melihat putrinya yang ceria, namun tak lupa memberi pesan. "Hati-hati ya Nina, jangan terlalu kencang larinya, nanti jatuh," ucap Radit lembut tapi tetap tegas. Namun, seperti anak kecil pada umumnya, Nina tak terlalu memperhatikan peringatan ayahnya. Dia tetap berlari, penuh semangat dan kebahagiaan. Hingga tiba-tiba yang dikhawatirkan Radit pun terjadi. Nina tersandung batu kecil di jalanan dan jatuh tersungkur ke tanah. Ia meringis kesakitan dan kakinya terlihat tergores hingga mengeluarkan darah. Radit segera menghampiri Nina dengan wajah cemas. "Aduh Nina, kamu gak apa-apa kan?" tanya Radit dengan nada panik sambil mengangkat tubuh kecil Nina dan menggendongnya. Nina menangis dengan keras, tangannya memegangi lutut yang terluka.
Radit merasa sangat khawatir melihat darah yang keluar dari luka kecil itu. Meskipun sebenarnya tidak banyak. Baginya, sedikit luka saja sudah cukup membuatnya cuma setengah mati. Sabar ya sayang, ayah di sini. Gak apa-apa, nanti kita obati. Sakitnya sebentar aja kok. Bisik Radit, berusaha menenangkan Nina sambil mengusap-usap punggungnya, meski ia mencoba terlihat tenang. Ketakutannya begitu jelas terlihat dari raut wajahnya. Tak lama kemudian, sebuah angkot berhenti di ujung gang, dan tampak Mayang turun dari angkot itu dengan wajah lelah setelah seharian bekerja. Begitu melihatnya, Radit segera berkata lembut pada Nina yang masih terisak. Nina, lihat deh, ibu udah pulang. Nina yang masih menangis langsung melihat ke arah ibunya yang baru saja turun. Seketika air matanya pun berkurang. Ia pun merengek dengan manja. Ibu, Nina mau digendong sama ibu. Mayang segera menghampiri mereka, melihat ekspresi Radit yang cemas dan Nina yang menangis dengan goresan kecil di lututnya. Tanpa berpikir panjang, Mayang meraih Nina dari gendongan Radit dan membawanya ke dalam pelukan hangat. Nina, kenapa sayang? Tadi habis main ya? Tanya Mayang lembut sambil mengelus kepala Nina dan mengecek luka di lututnya. Nina yang mulai tenang hanya mengangguk pelan. Iya, Nina jatuh, sakit bu. Mayang tersenyum, lalu mencium kening Nina dengan penuh kasih. Gak apa-apa, nanti ibu obatin biar cepat sembuh ya. Melihat bagaimana Nina langsung tenang dalam pelukan ibunya, Radit merasa lega. Meski sering terkesan cuek dan sibuk, momen seperti ini mengingatkan betapa Mayang sebenarnya sangat sayang pada Nina. Radit tersenyum tipis, lalu berkata pada Mayang, maaf, tadi aku gak bisa jagain Nina sampai dia jatuh. Gak nyangka dia lari-lari terus. Mayang menoleh ke arah Radit dan tersenyum tipis. Gak apa-apa Dit, namanya juga anak-anak, pasti ada aja mainnya, yang penting kan dia baik-baik aja. Radit mengangguk, merasa sedikit tenang mendengar nada lembut di suara Mayang. Bersama-sama, mereka bertiga pun berjalan pulang, dengan Nina dalam gendongan Mayang yang masih sesekali merengek manja. Di perjalanan pulang, Nina digendong oleh Mayang, tiba-tiba melihat anak-anak seusianya yang sedang bermain sepeda roda 3 di gang. Matanya berbinar dan tanpa sadar ia terus melirik sepeda-sepeda kecil itu. Seolah penuh harap, Radit dan Mayang saling tatap lalu tersenyum. Mereka mengerti bahwa Nina sangat ingin memiliki sepeda seperti itu. Mayang mengusap kepala Nina dengan lembut. Nina mau sepeda seperti itu ya? Tanyanya sambil tersenyum. Ia mengangguk pelan dengan wajah penuh harap. Iya bu, nanti Nina biar bisa main sama teman-teman. Radit menatap Mayang dan tersenyum tipis lalu berkata, kebetulan Yang, bentar lagi kan kamu gajian kan? Mungkin bisa buat beli sepeda Nina. Mayang tersenyum dan mengangguk, menatap Nina dengan penuh kasih sayang. Iya sayang, ibu janji ya, akhir bulan nanti ibu gajian, nanti ibu beliin Nina sepeda roda 3 yang lucu, biar Nina bisa main sama teman-teman. Mendengar janji ibunya, Nina langsung tersenyum lebar dan tampak ceria. Beneran bu, nanti ibu temenin Nina main sepedaan ya? Mayang tertawa kecil lalu mengangguk. Iya sayang, nanti akhir pekan kita sepedaan di taman kota ya. Ibu yang temenin. Radit menatap Mayang dan Nina dengan senyum hangat, merasa bangga dengan keluarga kecilnya. Wah, Nina pasti seneng banget tuh, akhirnya bisa main sama teman-teman pakai sepeda sendiri. Nina memeluk leher ibunya dengan erat, merasa sangat senang dan tak sabar menunggu akhir bulan tiba. Makasih ibu, nanti kita main sepeda bareng ya, katanya dengan wajah penuh kebahagiaan. Di hati Radit dan Maya, mereka tahu bahwa sepeda kecil itu adalah hadiah sederhana, tapi artinya sangat besar bagi Nina. Malam itu, Mayang duduk di teras dengan secangkir kopi di sampingnya, fokus menatap layar laptop. Suara ketikan jemarinya terdengar pelan, beriringan dengan suara angin malam yang sejuk. Di sela-sela kesibukannya, Radit keluar dan duduk di samping Maya, menyentuh lembut kepalanya sambil tersenyum. Capek Yang? Tanya Radit lembut. Maya mengangguk kecil sambil tersenyum, meskipun matanya masih terfokus pada layar. Lumayan, tapi ini tugas terakhir, jadi harus selesai malam ini. Radit memandang istrinya dengan kekaguman yang mendalam. Mayang memang pekerja keras, meskipun seringkali terkesan cuek dan dingin. Ia tahu semua itu ia lakukan demi keluarga mereka. Sambil memandang ke arah langit malam, Radit membuka obrolan ringan. Kamu tahu, Nina sekarang udah hampir 5 tahun. Cepet banget ya waktu berlalu. Kata Radit, suaranya terdengar hangat. Mayang tersenyum sambil mengetik, namun kali ini ia menoleh ke arah Radit. Iya, aku juga gak nyangka. Rasanya baru kemarin dia lahir. Sekarang dia udah makin pintar dan aktif. Gimana kalau kita bikin pesta kecil buat ulang tahunnya nanti? Radit mengangguk antusias.
Wah, itu ide bagus. Pasti Nina bakal seneng banget. Kita undang anak-anak tetangga beli balon kue ulang tahun yang dia suka. Mayang tertawa kecil, terbayang kegembiraan di wajahnya. Iya, aku juga mau dia punya momen bahagia. Kita siapin yang terbaik aja ya, walau sederhana. Mereka berdua asik merencanakan ulang tahunnya, berbicara tentang kue apa yang akan dibeli, dekorasi yang mungkin dipasang, hingga bagaimana Nina nanti bisa memakai gaun kecil yang sudah Mayang pilih dari jauh-jauh hari. Tapi tiba-tiba ponsel Mayang berdering, mengalihkan perhatian mereka berdua. Layar ponsel itu menyala dan Radit tanpa sadar mengarahkan pandangannya pada ponsel itu. Mayang yang biasanya cuek kali ini tampak sedikit tegang. Ketika ponselnya berdering, Mayang langsung mengambilnya dan melihat sejenak siapa yang menelpon. Wajahnya tampak tegang dan tanpa berkata-kata apa-apa kepada Radit, ia menjawab telepon itu sambil berjalan cepat masuk ke dalam rumah. Radit yang melihatnya sedikit terkejut dan merasa curiga, terutama karena sikap Mayang yang berbeda dari biasanya. Iya halo, jawab Mayang dengan nada pelan. Seolah-olah tak ingin Radit mendengar percakapan itu. Langkahnya makin cepat masuk ke dalam rumah, menghilang ke dalam kamar. Radit hanya bisa duduk terdiam di teras, pandangannya tertuju pada pintu yang baru saja ditutup Mayang. Di dalam hatinya ia bertanya-tanya siapa yang menelpon Mayang malam-malam begini. Kenapa dia terlihat begitu cemas? Perasaan tidak tenang mulai merasuk dan Radit tak bisa menghilangkan rasa curiganya. Biasanya, jika Mayang mendapat telepon di luar jam kerja, dia akan berbicara terbuka dan melanjutkan percakapan di tempat yang sama. Namun malam ini terasa berbeda, Mayang tampak begitu tergesa-gesa dan berusaha menjauh darinya. Radit duduk di teras, hatinya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan yang belum terjawab. Sambil menatap kosong ke arah jalanan, ia berharap itu hanya telepon biasa. Tapi perasaan tidak tenang itu sulit diabaikan, seolah ada sesuatu yang disembunyikan dari dirinya. Radit tak bisa menghilangkan rasa cemas yang muncul sejak percakapan telepon Mayang pada malam itu. Pikirannya melayang pada kata-kata ibu-ibu di warung kopi tempo hari yang memintanya untuk waspada terhadap Maya, meski baginya itu hanya gosip tak berdasar. Aku gak boleh gampang percaya, Maya gak mungkin begitu, pikirnya sambil menepis jauh-jauh pikiran tersebut. Akhir pekan tiba dan seperti yang dijanjikan, Maya membawa Nina dan Radit di sebuah toko sepeda. Suasana hati mereka ceria pagi itu, terutama Nina yang sudah tak sabar memilih sepeda impiannya. Toko sepeda itu penuh dengan pilihan sepeda warna-warni. Nina tampak antusias mengamati setiap sepeda yang ada. Gimana sayang? Lihat dulu yang mana yang Nina suka, ucap Radit dengan lembut sambil menggandeng tangan Nina. Nina memandang deretan sepeda kecil itu, lalu matanya tertuju pada sebuah sepeda warna biru langit dengan hiasan pita kecil di stang dan keranjang mini di depan. Sepeda itu terlihat mungil dan lucu, sempurna untuk anak seusianya. Wajah Nina langsung berbinar lalu menunjuk sepeda itu dengan antusias. Bu, ayah, Nina mau yang ini, serunya riang sambil menoleh ke arah kedua orang tuanya. Radit dan Mayang saling menatap dengan senyum. Merasa sepakat dengan pilihan Nina, Maya mengangguk sambil tersenyum hangat. Oke sayang, ibu belikan yang ini ya buat kamu. Radit menyetujui, merasa bahagia melihat kegembiraan di wajah Nina. Mereka membayar sepeda itu lalu bergegas menuju taman kota, seperti yang mereka rencanakan. Di taman kota yang sejuk, Radit dan Mayang duduk di bangku taman, memperhatikan Nina yang mengayuh sepedanya dengan senang hati. Mayang tersenyum, terlihat benar-benar bahagia melihat Nina tertawa ceria setiap kali sepeda kecilnya melaju di lintasan. Radit pun merasa tenang sejenak memusatkan perhatiannya pada tawa anak mereka. Radit menoleh ke arah Mayang lalu berujar lembut. Aku senang kita bisa bikin Nina bahagia seperti ini. Nina sudah lama banget pengen punya sepeda sendiri. Maya menatap Radit tersenyum sambil berkata, iya, aku juga bahagia melihat dia senang. Selama ini dia selalu nanya kapan bisa punya sepeda sendiri. Radit mengangguk, merasa ada ikatan yang kuat di antara mereka bertiga saat itu. Walaupun perasaan ragu sempat menyelimutinya, momen kebahagiaan mereka kali ini membantunya menenangkan hati. Baginya Mayang adalah istri yang baik dan Nina adalah kebahagiaan terbesar yang mereka miliki bersama. Meskipun begitu, di balik senyumannya, Radit menyimpan harapan agar apapun kekhawatirannya sebelumnya benar-benar hanya ilusi semata. Sambil duduk di bangku taman, Radit dan Nina asik menikmati kue yang mereka bawa dari rumah. Tawa Nina sesekali terdengar riang, dan Radit merasa tenang melihat keluarganya bersama. Tapi suasana itu berubah ketika tiba-tiba ponsel Mayang berdering lagi. Tanpa sepatah kata, Mayang mendengar dering itu. Memandang sejenak lalu berdiri sambil berkata pelan. Angkat telepon sebentar ya.
Namun alih-alih menjawab telepon di dekat mereka, Mayang segera berjalan menjauh. Wajahnya tampak cemas dan ia langsung bergerak cepat ke arah yang lebih sepi. Radit memperhatikannya dengan dahi mengernyit, bingung sekaligus curiga. Nina yang melihat ibunya menjauh pun bertanya polos, "Ayah, ibu kemana?" Radit tersenyum kecil mencoba meredam kekhawatirannya. "Ibu ada urusan kantor sayang, nanti juga balik lagi," jawabnya sambil menggendong Nina. Namun rasa penasaran Radit makin tak tertahankan. Dengan hati-hati ia membawa Nina meninggalkan sepeda dan bekal mereka di taman, lalu mulai mengikuti Mayang dari kejauhan. Radit memastikan ia dan Nina tetap berada cukup jauh agar tak ketahuan. Semakin jauh Mayang melangkah, semakin cepat pula langkah Radit, mencoba mengikuti arah gerakannya sambil menenangkan Nina yang sesekali memanggil ibunya. Setelah beberapa menit, Radit melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Di tempat parkir tak jauh dari taman, Mayang mendekati sebuah mobil sedan berwarna putih mutiara yang sedang menunggu, dengan mesin masih menyala. Mayang berhenti di samping jendela pengemudi, lalu berbicara dengan seorang yang duduk di dalam mobil. Radit mencoba mengintip, namun ia tak bisa melihat dengan jelas siapa yang berada di dalam kendaraan itu. Hanya silhuet samar di belakang kaca mobil yang tertutup. Radit berhenti di balik pohon, mengawasi dengan hati yang tak tenang. Di pangkuannya Nina memandang bingung. "Ayah, ibu ngomong sama siapa?" Radit menghela nafas, mencoba tersenyum pada Nina meskipun hatinya terasa sakit. "Ibu sedang ngobrol sama teman kerjanya sayang," katanya dengan lembut, meskipun hatinya penuh tanda tanya. Radit terus memandang Mayang dari jauh, melihat bagaimana istrinya berbicara dengan seorang di dalam mobil itu dengan wajah serius. Ia tak bisa lagi mendengar percakapan mereka. Tapi melihat dari bahasa tubuh Mayang yang tampak gelisah, ia tahu bahwa percakapan itu bukan hal biasa. Sesekali Mayang melirik ke sekitar seolah memastikan tidak ada yang memperhatikan, dan itu semakin menambah rasa curiga Radit. Setelah beberapa menit, Mayang akhirnya menyelesaikan percakapan dan mengucapkan sesuatu kepada orang di mobil. Sebelum melangkah pergi, Radit melihat mobil itu melaju pergi dari tempat parkir, sementara Mayang mulai berjalan kembali ke arah taman seolah tidak terjadi apa-apa. Radit segera membawa Nina kembali ke tempat mereka semula, pura-pura seolah mereka hanya menunggu. Ketika Mayang tiba di bangku taman, ia tersenyum kecil namun ada sedikit kelelahan di wajahnya. "Maaf ya sayang, ada urusan mendadak," kata Mayang sambil tersenyum tipis ke arah Radit dan Nina. Radit mencoba tersenyum, menyembunyikan rasa curiga. "Ya, nggak apa-apa sayang. Urusan kantor ya." Mayang hanya mengangguk tanpa menjelaskan lebih jauh. Kembali sibuk memperhatikan Nina yang sudah kembali bersemangat dengan sepeda barunya kembali. Tapi di dalam hati, Radit merasa semakin bingung dan curiga. Ia ingin bertanya lebih jauh, namun tak ingin menimbulkan ketegangan di depan Nina. Hatinya tak tenang, bertanya-tanya apa yang sebenarnya disembunyikan Mayang darinya. Malam itu, setelah beberapa jam berlalu, Radit masih terjaga di tempat tidur, memikirkan segala hal yang terjadi sepanjang hari. Pikirannya tak bisa lepas dari kejadian-kejadian yang membuatnya semakin curiga. Percakapan telepon Mayang yang misterius, langkahnya yang tergesa-gesa menjauh hingga pertemuannya dengan orang yang entah siapa di dalam mobil putih itu. Semua itu terasa semakin mengusik pikiran Radit dan dia merasa ada sesuatu yang tak beres. Radit tahu bahwa istrinya belum tidur. Dihadapkan pada kegelisahan yang makin menyusahkan dada, ia pun memutuskan untuk mencoba bicara dengan Mayang. Dengan langkah perlahan ia mendekati meja tempat Mayang duduk, sibuk dengan laptopnya yang masih menyala. Wajah Mayang terlihat lelah, matanya yang mulai sayu menandakan betapa capeknya ia setelah seharian bekerja. Radit mencoba menyapa dengan nada ringan, meski hatinya tak bisa seberat itu. "Sayang, sudah selesai kerjanya?" Mayang yang jelas kelelahan hanya menolak sejenak dan mengangguk pelan. "Iya, baru selesai. Kenapa?" Jawabnya singkat, tanpa menunjukkan ketertarikan lebih. Radit tak kuasa menahan lagi perasaan yang semakin menggebu. Ia memutuskan untuk mengungkapkan apa yang sudah mengganggu pikirannya sepanjang malam. "Maya, aku harus tanya ini. Apa yang sebenarnya terjadi akhir-akhir ini? Kenapa kamu begitu cemas? Kenapa kamu jauh-jauh dari aku? Ada yang kamu sembunyikan kan? Semua ini terasa janggal. Aku gak bisa diam aja." Mayang terkejut mendengar pertanyaan itu. Matanya terbelalak dan ia langsung berhenti mengetik di laptopnya. Wajahnya seketika berubah cemas, lalu ia menatap Radit dengan raut yang sulit dibaca. "Radit, ini bukan seperti yang kamu pikirkan," jawab Mayang terbata-bata, mencoba menyembunyikan kecemasannya. "Semua baik-baik aja kok, kamu terlalu banyak berpikir." Tapi Radit tak puas dengan jawaban itu. Hatinya yang terus dihantui rasa curiga membuatnya tak bisa berhenti bertanya.
Tapi kenapa Mayang? Kenapa kamu begitu panik waktu aku lihat kamu bicara dengan orang di mobil itu? Kenapa kamu gak pernah bilang kalau ada yang gak beres? Aku gak mau kayak gini terus Mayang. Aku gak bisa terus-terusan dipenuhi keraguan. Mendengar itu Mayang tampak tersudut. Wajahnya berubah tegang dan dalam diam sejenak dia akhirnya menghela napas berat. Sebenarnya ada yang memang aku sembunyikan, tapi ini bukan saat yang tepat untuk membicarakannya. Ujarnya pelan, hampir tak terdengar. Radit terdiam sejenak, kebingungan. Apa maksudnya? Kalau ada yang disembunyikan, aku berhak tahu. Kita pasangan, kita suami istri. Kenapa harus ada rahasia? Mayang menggigit bibir, mencoba mengontrol emosinya yang mulai muncul. Ia tahu Radit semakin mendesak dan itu membuatnya makin tertekan. Radit, aku capek. Aku baru selesai kerja seharian. Aku gak mau ribut sekarang. Aku gak siap untuk bicara tentang ini. Tolong jangan bikin semuanya lebih rumit. Aku janji suatu hari nanti aku akan jelaskan, tapi bukan sekarang. Kata Mayang, nada suaranya mulai meninggi. Terlihat kesal dan lelah. Radit merasakan kegelisahan di wajah Mayang. Dia tahu bahwa istrinya kelelahan, tetapi hatinya masih belum puas dengan jawaban itu. Namun melihat Mayang yang begitu marah dan frustasi, Radit akhirnya menahan diri. Ia tahu kalau terus mendesak sekarang akan membuat segalanya semakin buruk. Aku cuma pengen tahu Mayang, tapi kalau kamu bilang nanti aku tunggu. Ujar Radit pelan meskipun perasaan di hatinya tetap penuh tanda tanya. Mayang hanya mengangguk dan berdiri berjalan ke arah kamar. Makasih Radit, tapi aku benar-benar gak bisa ngomong sekarang, aku capek. Dengan itu ia masuk ke dalam kamar dan menutup pintu dengan perlahan. Radit duduk terpaku di tempatnya, merasa cemas dan bingung. Hatinya tak bisa tenang, dan dia tahu bahwa ada sesuatu yang besar yang disembunyikan oleh Mayang. Namun ia juga tidak ingin memaksainya. Pagi itu, suasana di warung sembako milik Radit tampak lebih santai, karena kebetulan hari ini adalah tanggal merah. Mayang, Radit, dan Lasri karyawan setia Radit berada di warung, merapikan dan membersihkan tempat tersebut bersama-sama, sambil mengobrol ringan. Mereka sesekali bercanda tentang Lasri yang sedang PDKT dengan pria yang sering mampir ke warung untuk membeli kebutuhan. Lasri yang masih merasa malu hanya bisa tersenyum mendengar candaan Mayang. Mbak Mayang, gak usah khawatir, jawab Lasri sambil melanjutkan pekerjaannya menata barang. Radit yang sedang memeriksa beberapa rak di dalam warung mendengar percakapan ringan mereka dan ikut tersenyum. Ia melirik keluar melihat Nina yang sedang asik bermain sepeda di depan warung. Radit merasa lega dan bangga melihat putrinya yang semakin besar dan aktif. Nina, hati-hati ya, jangan terlalu cepat, teriak Radit dengan suara lembut dari dalam warung. Nina yang sedang bermain berhenti sejenak, mengangkat tangan dan menjawab ceria. Iya ayah, Nina bisa kok. Radit tersenyum bangga, lalu kembali fokus dengan pekerjaan di dalam warung. Mayang yang sedang menyapu halaman nampak tenang dan menikmati suasana pagi. Lasri juga ikut membantu merapikan rak barang. Tak lama kemudian Radit baru menyadari bahwa beberapa rak di dalam warung kosong. Stok barang yang biasanya ada di situ sudah habis. Kok banyak yang kosong di sini? Kata Radit kebingungan melihat barang-barang yang tidak ada di rak. Mayang yang mendengar perkataan Radit langsung menoleh. Oh iya, kayaknya kita kelupaan cek stok malam kemarin. Harusnya ada yang datang untuk restock tapi belum sempat. Jawab Mayang mencoba menjelaskan sambil menyapu. Radit yang mendengarnya langsung menyadari bahwa ia sudah terlambat untuk mengecek stok barang. Kayaknya aku yang salah juga nih, gak sempat ngecek barang kemarin. Oke, kalau begitu aku pergi ke pasar buat beli yang kosong itu. Ujar Radit merasa sedikit bersalah. Mayang, Lasri, bisa jaga warung sementara aku pergi kan? Radit menambahkan berpaling ke Mayang dan Lasri. Iya Pak Radit, gak masalah, kami jaga di sini. Jawab Lasri terlihat siap membantu. Radit tersenyum lalu melirik keluar warung, ke arah Nina yang masih asik bersepeda. Nina, ayah pergi dulu ya, kata Radit mengingatkan putrinya. Nina yang mendengar ayahnya berbicara langsung berhenti sejenak, melambai tangan dan tersenyum. Iya ayah, hati-hati, jawab Nina ceria. Radit kemudian melangkah keluar dari warung untuk menuju pasar. Di dalam kepalanya meskipun ia berusaha untuk tidak terlalu mengkhawatirkan, perasaan cemas dan rasa curiga masih mengganggu pikirannya. Pagi itu, suasana di warung sembako milik Radit tiba-tiba menjadi ramai. Mungkin karena hari libur, banyak ibu-ibu dari sekitar kampung datang untuk berbelanja kebutuhan mereka. Mayang dan Lasri yang sedang bertugas kewalahan melayani pembeli datang satu persatu. Mayang, meskipun terlihat tenang, mulai meminta Lasri untuk membantunya lebih banyak, baik dalam mengemas belanjaan maupun mengambil barang-barang dari gudang. Lasri, tolong bantu ambilkan minyak goreng di gudang ya. Tumpukan di sana sudah mulai habis, ujar Mayang sambil melayani pembeli yang datang. Lasri yang juga sibuk melayani pembeli mengangguk dan cepat bergegas ke gudang. Mayang pun melanjutkan pekerjaannya, melayani satu pelanggan demi satu pelanggan. Namun di tengah hiruk pikuk itu, perhatian mereka mulai teralihkan pada sesuatu yang tak terduga.
Nina yang awalnya bermain dengan sepeda roda tiganya di depan warung tiba-tiba terlepas dari pengawasan ibunya. Dengan ceria Nina mengayuh sepeda dan mulai mengarah ke jalan raya yang berada di depan warung. Tanpa menyadari bahaya yang mengintai, Mayang sempat melihat sekilas namun fokusnya terpecah karena banyaknya pembeli. Ia pun tidak menyadari bahwa Nina sudah mulai mengarah ke jalan. Tiba-tiba suara deru motor yang melaju dengan kecepatan tinggi terdengar makin dekat. Sebuah motor meliuk-liuk di jalan. Dan sang pengendara seorang anak muda yang sepertinya masih di bawah umur terkejut melihat Nina yang tiba-tiba melaju di tengah jalan. Dalam sekejap kecelakaan tak terhindarkan. Motor itu menabrak Nina membuatnya terhuyung dan jatuh ke aspal dengan keras. Suara benturan yang keras terdengar sampai ke dalam warung, membuat Mayang yang sedang sibuk terkejut dan membalikkan badan dengan cepat. Ia mendengar jeritan suara motor berhenti mendadak dan melihat sekeliling warga yang panik. "Nina!" teriak Mayang histeris, tubuhnya bergetar dan seketika lari keluar warung. Dengan mata yang terbuka lebar, Mayang berlari ke arah jalan raya dan melihat puternya tergeletak di aspal. Nina tak bergerak, darah mengalir dari kepalanya yang terbentur keras saat jatuh. Mayang menjeritkan nama anaknya, menangis sejadi-jadinya, tubuhnya gemetar ketakutan. "Nina, ada apa denganmu sayang?" Maya terisak, jatuh di samping tubuh putrinya. Beberapa warga yang melihat kejadian itu segera mendekat dan berusaha menolong. Salah satu dari mereka segera mengangkat Nina dengan hati-hati dan membawanya ke rumah sakit terdekat menggunakan sepeda motor. Di tengah kepanikan itu, Lasri berlari ke dalam warung untuk mengambil ponselnya dan menghubungi Radit. Pak Radit, cepat ke rumah sakit, ini kecelakaan. Dia terserempet motor." Lasri berkata dengan suara terbata-bata karena dia panik. Radit yang sedang berada di pasar terkejut mendengar kabar itu. Seluruh dunia seperti berhenti sejenak baginya. Hatinya seketika dipenuhi kecemasan yang luar biasa. Tanpa berpikir panjang, ia langsung berlari ke arah kendaraan dan segera menuju rumah sakit tempat Nina dibawa. Di sepanjang perjalanan, perasaan gelisah makin kuat. Apa yang terjadi dengan Nina? Kenapa bisa begini? Apa jangan-jangan? Pikir Radit, gelisah. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya jika kehilangan anaknya dan rasa cemas itu semakin mencekam. Sesampainya di rumah sakit, Radit langsung berlari masuk ke ruang gawat darurat mencari Mayang yang terlihat panik duduk di depan pintu ruang perawatan. Suasana di ruang rumah sakit terasa semakin mencekam. Radit berdiri di samping Mayang, mencoba menguatkan istrinya yang terlihat sangat terpukul. Namun meskipun dokter telah mengatakan bahwa Nina dalam kondisi stabil, Mayang tetap tampak khawatir, wajahnya pucat dan matanya penuh air mata. "Mayang, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu terlihat begitu cemas?" tanya Radit dengan nada penuh kebingungan. Sambil memegang tangan Mayang yang masih gemetar, Mayang menggigit bibirnya mencoba menahan tangisnya yang makin membuncah. Setelah beberapa detik terdiam, akhirnya dia bicara dengan suara yang berat. "Radit, Nina kehilangan banyak darah." Mayang mencoba menjelaskan, tapi kata-katanya terhenti sejenak. Air mata mulai mengalir deras di pipinya. Darah di rumah sakit sudah hampir habis, stoknya kosong. Dokter bilang mereka membutuhkan darah untuk transfusi, dan saat ini tidak ada yang cukup untuknya. Radit yang mendengar hal itu pun langsung terkejut. Tanpa pikir panjang, dia segera mengambil langkah maju. "Jika begitu, saya akan mendonorkan darah saya. Saya tidak peduli. Yang penting Nina bisa selamat," seru Radit, suaranya dipenuhi tekad. Namun Mayang justru tampak makin terisak dan tak bisa berkata-kata. Dia menunduk menyeka air matanya dengan ujung lengan baju. Radit yang melihatnya merasa makin bingung. Matanya mencari jawaban di mata istrinya yang terpejam, berusaha menenangkan diri di tengah situasi yang semakin menegangkan ini. "Kenapa kamu menangis? Kenapa bukan aku saja yang mendonorkan darah?" Radit bertanya, semakin kebingungan dengan reaksi Mayang yang tidak seperti biasanya. Saat itu tiba-tiba ruangan perawatan terbuka dan seorang pria berjalan masuk. Dikenakan jas rapi, pria ini memiliki penampilan yang gagah dan tampan. Dengan senyum yang cukup percaya diri, Mayang yang semula terisak seketika langsung terdiam. Wajahnya berubah saat melihat pria itu, seakan-akan melihat seseorang yang sangat penting. Pria itu berjalan menuju Mayang dan Radit, dan Mayang dengan cepat berdiri menghampirinya dengan langkah tergesa-gesa. Tanpa ragu dia langsung meraih tangan pria itu menggenggamnya dengan penuh harapan. "Farhan, tolong," kata Mayang terbata-bata, matanya penuh dengan permohonan. "Aku mohon tolonglah, Nina membutuhkan darah, kamu bisa membantu kan? Tolong, kamu satu-satunya harapan kami." Radit yang berdiri di samping Mayang tercengang, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dan tak lama kemudian menyadari bahwa pria ini, Farhan, adalah seseorang yang sangat berarti bagi istrinya. Melihat reaksi Mayang yang tiba-tiba begitu dekat dengan pria itu, Radit merasa semakin bingung dan terpojok dengan perasaan yang sulit dijelaskan. "Tenang Mayang, aku akan membantu," jawab Farhan dengan nada tenang namun penuh keyakinan. "Aku akan segera mendonorkan darahku, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja."
Farhan menatap Mayang sejenak dengan pandangan yang penuh pengertian, lalu berbalik dan masuk ke ruang donor darah. Mayang menghapus air mata di pipinya meskipun hatinya masih dipenuhi kecemasan. Dia menatap Farhan dan berjalan menuju ruang donor darah, sementara Radit yang berdiri di sampingnya tak tahu harus berkata apa. Radit hanya bisa menatap Farhan yang kini sudah menghilang di balik pintu. Perasaan bingung dan cemas masih merayap dalam dirinya. Apa hubungan Mayang dengan pria ini? Kenapa dia begitu memohon dan bergantung pada pria ini yang membantu Nina? Kejadian ini makin memperburuk perasaan curiga dan ketegangan yang ada dalam dirinya. Mayang, siapa dia sebenarnya? Radit akhirnya bertanya, suaranya berat. Kenapa? Kenapa kamu begitu bergantung pada Farhan untuk menyelamatkan Nina? Apa yang terjadi di antara kalian? Mayang menunduk, wajahnya terbalut kecemasan. Tapi dia tak bisa mengungkapkan segala sesuatunya. Hanya air mata yang mengalir sebagai jawaban atas pertanyaan yang belum terucap. Suasana di ruang rumah sakit terasa begitu sunyi dan tegang. Radit yang masih memegang tangan Mayang merasa kebingungan luar biasa. Semua kejadian ini terlalu cepat, terlalu berat untuk dipahami. Perasaan terhianati dan kecewa mulai memenuhi hatinya. Namun dia mencoba bertahan menunggu Mayang memberikan penjelasan yang lebih jelas. Mayang yang sudah tak bisa lagi menyembunyikan kebenaran, akhirnya menundukkan kepalanya. Matanya basah oleh air mata yang tak henti-hentinya mengalir. Dengan suara terbata-bata, Mayang menggenggam tangan Radit dengan erat, berharap bisa memberikan sedikit kenyamanan di tengah kebingungannya. Radit, maafkan aku. Mayang berbicara dengan suara serak, berusaha mengatur nafasnya yang sesak. Ada sesuatu yang harus aku katakan, sesuatu yang selama ini aku sembunyikan dari kamu. Sesuatu yang aku tak bisa pendam. Nina sebenarnya bukan anakmu. Radit yang mendengar itu seakan-akan terdiam di tempat. Wajahnya memucat, semua perasaan campur aduk, kesedihan, kebingungan, kemarahan tercampur jadi satu. Apa? Apa yang kamu katakan? Katanya dengan suara bergetar. Nina bukan anakmu, Radit. Mayang menangis semakin keras, suaranya pecah dan dia akhirnya jatuh ke dalam keputusasaan. Nina adalah anak Farhan. Radit seakan tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Ia berdiri tegak, mulutnya kering, tubuhnya terasa goyah. Hatinya hancur. Semua kenangan indah bersama Nina, semua waktu yang ia habiskan, seolah-olah begitu saja. Apa? Bagaimana bisa? Nina, anak Farhan. Radit terus bertanya, tapi suaranya seperti tenggelam dalam kebingungannya. Kamu bercanda kan? Ini bukan saatnya untuk bercanda. Mayang menunduk, wajahnya penuh dengan air mata dan tubuhnya semakin gemetar. Aku tidak bercanda, Radit, ujarnya dengan suara lirih. Dulu saat awal kita menikah, aku tidak mencintaimu. Aku menikah denganmu hanya karena tuntutan orang tua. Aku masih ingin mengejar karirku, merasakan hidup yang bebas tanpa tanggung jawab. Aku terpaksa menikah denganmu, Radit. Aku tidak siap. Radit terdiam seperti disambar petir. Kata-kata Mayang membuat hatinya teriris. Jadi, semua ini, kamu hanya melakukan ini karena terpaksa. Radit berkata dengan suara yang hampir tak terdengar. Kamu tidak pernah mencintaiku. Mayang terisak, suaranya hampir tak terdengar. Aku minta maaf, Radit. Aku tahu ini semua sangat salah. Aku mulai merasakan hidup denganmu. Aku mulai mencintai keluarga kita, mencintai kamu dan Nina. Tapi saat aku bertemu Farhan, semuanya berubah. Dia pria yang aku inginkan, yang selalu aku impikan. Dia kaya, sukses, punya semua yang aku mau. Waktu itu dia belum menikah dan aku melakukan sesuatu yang sangat salah. Aku selingkuh dengan Farhan. Radit merasa seolah dunia di sekelilingnya runtuh begitu saja. Kamu selingkuh dengan Farhan dan Nina. Radit terhenti, matanya memerah, mulutnya terasa kering. Nina adalah anaknya. Mayang mengangguk pelan, air mata terus mengalir di pipinya. Iya, Radit, Nina adalah anak Farhan. Aku tahu darah kami, baik aku maupun kamu, tidak cocok untuk dengan Nina. Aku sadar sejak dulu, tapi aku takut kehilanganmu. Aku takut semuanya hancur. Radit jatuh ke kursi, tubuhnya terasa sangat lemas, jiwanya hampir kosong. Jadi selama ini, aku merawat anak orang lain. Semua yang kita jalani bohong. Radit berkata dengan suara yang terputus-putus. Aku bahkan tidak tahu siapa anakku sebenarnya. Mayang terisak, dia semakin merasa terjebak dalam kesalahannya. Aku sangat menyesal, Radit. Aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Tapi aku mulai mencintai kamu dan Nina. Aku mencintai keluarga kita. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Radit menatap Mayang dengan tatapan kosong, matanya berkaca-kaca. Tapi kenapa, Mayang? Kenapa kamu baru bilang sekarang? Kenapa kamu menunggu sampai segalanya jadi begini? Aku tak tahu harus berkata apa lagi. Jawab Radit dengan suara pecah. Mayang menangis terseduh-seduh berusaha menyentuh tangan Radit. Tapi Radit menarik tangannya. Aku sudah merasa seperti orang bodoh. Aku sudah menganggap Nina sebagai anakku. Aku sudah berusaha keras untuk menjaga keluarga ini dan sekarang
Semuanya hancur begitu saja. Mayang terus menangis, tak bisa berkata apapun. Dia merasakan betapa hancurnya hati Radit, dan itu menghancurkan dirinya juga. Tapi dia tahu ini adalah kenyataan yang harus dihadapi. Tak lama kemudian Farhan muncul di luar ruangan dengan ekspresi tenang namun penuh penyesalan. Dia berjalan mendekat ke Mayang yang segera menggenggam tangannya dengan penuh rasa terima kasih. Radit hanya bisa menatap mereka berdua dengan tatapan kosong seolah-olah kejadian ini bukan nyata. Mayang tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Semua yang ia lakukan, semua yang ia sembunyikan kini harus dihadapi. Dengan tatapan kosong Radit merosot ke lantai. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Suaranya begitu rendah, seperti suara orang yang sudah kehabisan harapan. Radit duduk terdiam, tubuhnya lemas dan wajahnya hampa. Mayang yang masih terisak di sampingnya hanya bisa menundukkan kepalanya. Lalu Farhan yang berdiri dengan tenang di dekat pintu akhirnya melangkah maju, memecah kesunyian yang tegang. Radit, suara Farhan terdengar tenang namun penuh kepedulian. Aku tahu ini sangat yang berat bagimu. Aku datang ke sini bukan untuk merebut apapun darimu. Aku datang ke sini untuk membantu Nina yang secara genetik memang anakku. Farhan menatap Radit dengan pandangan serius. Aku sangat berterima kasih kepada kamu. Kamu sudah memberikan Nina hidup yang layak. Perhatian, kasih sayang yang sangat dia butuh. Aku tidak ingin merusak semuanya. Yang terpenting sekarang adalah keselamatan Nina. Mendengar kata-kata itu, Radit merasa seolah-olah jantungnya kembali berdetak. Ada sesuatu yang menghangatkan hatinya. Soal cinta yang telah ia berikan kepada Nina selama ini meski penuh keraguan tetap tulus. Radit mengangkat wajahnya. Matanya sedikit berbinar meskipun masih dipenuhi kebingungan dan amarah yang belum hilang sepenuhnya. Farhan, aku tak peduli lagi tentang apapun yang terjadi. Nina adalah anakku, tidak peduli darahnya siapa. Dia sudah menjadi bagian dari hidupku. Cinta yang aku berikan kepadanya adalah cinta yang tulus tanpa syarat. Dia adalah anak yang aku rawat, yang aku cintai. Mayang yang mendengar itu terdiam. Dia bisa merasakan betapa kuatnya cinta yang dimiliki Radit untuk Nina. Tentu saja perasaan itu sangat berbeda dengan apa yang dia rasakan dulu ketika semuanya dimulai hanya karena sebuah kewajiban. Farhan menatap Radit dengan pandangan penuh rasa hormat. Aku menghargai itu. Kamu seorang pria yang luar biasa. Aku tahu kamu selalu memberikan yang terbaik untuk Nina. Itulah kenapa aku di sini. Bukan untuk merusak, tapi untuk membantu. Aku tahu Nina bukanlah anak biologismu, tapi aku percaya kamu sudah lebih dari cukup untuk menjadi ayah bagi Nina. Semua ini hanya tentang keselamatan dan kesembuhannya. Radit mengangguk perlahan. Rasa sakit di hatinya mulai sedikit mengendur, meski masih terasa perih. Apapun yang terjadi, Nina tetap anakku, kata Radit dengan tekad yang penuh kembali dalam dirinya. Aku akan melakukan apapun untuknya. Bahkan jika itu berarti aku harus menahan rasa sakit ini, aku akan terus jadi ayah untuk Nina. Farhan tersenyum tipis, merasa lega melihat tekad Radit. Terima kasih Radit, terima kasih telah menjadi ayah yang baik bagi Nina. Meskipun semuanya belum sempurna, yang penting sekarang adalah kesembuhan Nina. Kita semua harus bersatu untuknya. Mayang menatap suaminya dengan air mata yang masih mengalir. Radit, aku tahu aku banyak salah, aku sangat menyesal. Katanya dengan terbata-bata. Tapi aku mohon tolong jangan pernah anggap Nina bukan anakmu, dia sangat mencintaimu, aku tahu kamu juga mencintainya. Radit menatap Mayang untuk beberapa saat, perasaan campur aduk masih ada. Dokter yang baru saja keluar dari ruang perawatan Nina menatap Radit dan Mayang dengan senyuman kecil. Nina sudah keluar dari masa kritisnya, ujar dokter dengan suara lembut namun jelas. Sekarang kita akan fokus pada masa pemulihannya, dia masih harus istirahat, tapi kemungkinan besar dia akan segera sadar. Kami akan terus memantau kondisinya, tapi saya rasa kalian bisa sedikit lebih tenang sekarang. Mendengar kabar itu, Radit dan Mayang merasa sebuah beban besar terangkat dari pundak mereka. Air mata kebahagiaan mengalir di wajah Mayang meski kesedihan yang mendalam masih ada di mata Radit. Nina, anak yang begitu mereka cintai, akhirnya melewati masa kritisnya. Namun di balik kebahagiaan itu, luka yang lebih dalam sedang tumbuh di mata Radit. Farhan yang sejak tadi berdiri di samping mereka melihat ke arah Radit dan Mayang. Aku akan pamit dulu. Kalian berdua perlu waktu untuk merenung dan mengatasi semua ini. Katanya dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. Kalian sudah melewati banyak hal, dan yang terpenting sekarang adalah kesembuhan Nina. Jika ada yang bisa aku bantu, kalian tahu, aku akan selalu ada. Radit hanya mengangguk pelan, masih diliputi oleh kebingungan. Mayang pun mengucapkan terima kasih kepada Farhan, meskipun di dalam hatinya ada rasa yang sulit untuk dijelaskan. Terima kasih Farhan, atas semua bantuanmu, kata Mayang dengan suara yang penuh haru. Kami sangat menghargainya. Farhan mengangguk dan berjalan menuju pintu rumah sakit, meninggalkan Radit dan Mayang yang kini terdiam. Suasana di ruangan itu menjadi canggung, penuh ketegangan yang masih belum bisa terurai. Radit menatap ke arah pintu keluar. Matanya kosong, masih mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi.
Setelah beberapa saat, Radit akhirnya memecahkan keheningan, meskipun suaranya terkesan berat dan penuh dengan keraguan. "Mayang," katanya perlahan menatap istrinya dengan tatapan yang penuh kebingungan dan luka. Aku tidak tahu harus bagaimana sekarang. Semua ini sangat berat dan aku merasa sangat dihancurkan. Aku merasa seperti dibohongi selama ini dan tidak tahu lagi siapa yang harus aku percayai." Maya menundukkan kepalanya, merasakan sakit yang begitu dalam di dalam hatinya. Dia tahu bahwa apa yang Radit rasakan adalah hasil dari kesalahan yang telah ia buat. Meskipun dia mencintai Radit, dia tahu bahwa untuk saat ini semua yang terjadi terlalu berat untuk dimaafkan begitu saja. "Radit, aku tahu aku tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi," kata Mayang dengan suara serak. "Aku sangat menyesal, aku sangat mencintaimu, tapi aku tahu aku telah menghancurkan kepercayaan. Aku tidak tahu harus bagaimana untuk memperbaiki semuanya." Radit menghela nafas panjang dan menatap Mayang dengan tatapan yang penuh kebingungan. "Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita sudah melewati banyak hal bersama, tapi aku merasa seperti aku tidak tahu siapa kamu lagi. Aku merasa kehilangan diriku sendiri dalam semua kebohongan ini." Mayang merasa hatinya hancur mendengar kata-kata Radit. Dia tahu betapa besar rasa sakit yang Radit rasakan. "Aku tidak berharap kamu langsung memaafkanku, Radit. Aku tahu aku harus membangun kepercayaan itu lagi, dan aku siap untuk berjuang. Tapi aku tidak bisa kehilanganmu. Aku sangat mencintaimu lebih dari apapun." Radit terdiam, masih berjuang dengan perasaannya bercampur aduk. Dia mencintai Mayang, itu tidak bisa dia pungkiri. Tapi luka yang ditinggalkan oleh semua kebohongan dan pengkhianatan itu terlalu dalam. Dan dia tahu bahwa akan membutuhkan waktu yang lama untuk menyembuhkannya. "Aku juga mencintaimu, Mayang," jawab Radit dengan suara pelan, hampir tak terdengar. "Tapi ini terlalu berat untukku." Kedua pasangan itu terdiam dalam keheningan yang panjang, masing-masing merenung dengan perasaan yang tak terungkapkan. Suasana itu sangat canggung, seolah ada jarak yang tak bisa diatasi di antara mereka. Namun di tengah segala kebingungannya, Radit merasa satu hal yang pasti. Cinta untuk Nina, anak yang telah dianggap sebagai darah dagingnya, adalah sesuatu yang tak akan pernah pudar. Nina harus sembuh, itulah satu-satunya hal yang Radit tahu pasti saat ini. Segala masalah dan ketegangan di antara dirinya dan Mayang bisa dihadapi nanti, tetapi untuk saat ini yang terpenting adalah Nina. Radit menatap Mayang dengan tatapan yang penuh kelelahan, namun ada harapan di baliknya. "Kita harus tetap kuat, Mayang, untuk Nina. Itu yang terpenting sekarang," katanya pelan. Mayang mengangguk, matanya masih berkaca-kaca. "Iya, untuk Nina," jawabnya dengan suara yang hampir tidak terdengar, berharap bahwa waktu akan membawa kesembuhan bagi mereka berdua, meskipun perjalanan panjang masih harus mereka lalui.